Rumor transfer Matheus Cunha bergabung dengan Manchester United dilaporkan semakin mendekati kenyataan. Kedua pihak dikabarkan sama-sama ingin menjadikan transfer itu jadi nyata. Cunha musim ini tampil gemilang bersama Wolverhampton. Penyerang asal Brazil itu sukses mencetak 2 digit gol untuk tim asal Midlands tersebut. Namun, Cunha sudah mengonfirmasi bahwa ia ingin mencari tantangan baru di musim panas nanti. Beberapa hari terakhir, sang penyerang getol dikabarkan akan pindah ke Manchester United. Sky Sport melaporkan bahwa transfer Cunha ke Old Trafford itu semakin mendekati kenyataan. Kedua pihak dikabarkan sama-sama ingin mewujudkan transfer ini jadi nyata. Dari sisi Manchester United, Ruben Amorim melihat Cunha sebagai kepingan yang hilang di timnya. Amorim saat ini menggunakan skema 3-4-2-1 di MU. Kebetulan, Wolverhampton juga menggunakan skema yang sama di mana Cunha tampil di belakang striker. Penyerang asal Brazil itu sangat piawai memainkan peran tersebut, sehingga Ruben Amorim jatuh hati dan ingin memboyongnya ke Old Trafford. Laporan itu mengklaim bahwa cinta MU terhadap Cunha tidak bertepuk sebelah tangan. Sang striker juga punya hasrat yang besar untuk bergabung dengan Setan Merah. Cunha dikabarkan sudah lama mengagumi Manchester United. Ia punya hasrat besar untuk bergabung dengan Setan Merah. Ia juga tidak masalah dengan kondisi MU yang lagi compang-camping belakangan ini. Itulah mengapa ia bertekad untuk membantu Setan Merah bangkit sekali lagi. Manchester United punya satu kendala untuk merekrut Cunha di musim panas nanti. Sang pemain dilaporkan hanya boleh pergi dengan tebusan sekitar 62,5 juta pound sterling ke Wolverhampton. Sementara itu, Chelsea sempat dikabarkan mengincar bintang Manchester United Alexandre Garnacho. Namun, kabar itu masih simpang siur dan kini malah disusul target baru. Selain Alexandre Garnacho, Chelsea kini juga mengincar rekan setimnya Kobbie Mainoo. Kabar ini dikonfirmasi oleh jurnalis Daily Mail Chris Wheeler. Katanya, Chelsea berencana memboyong mereka di bursa transfer musim panas nanti. Adapun Garnacho musim ini mencatatkan 51 penampilan dengan sumbangan 10 gol dan 9 assist. Sedangkan Kobbie Mainoo tampil dalam 29 laga dengan 2 gol dan 1 assist. Dari segi harga pasar, winger Argentina itu dibanderol 782 miliar. Sedangkan sang gelandang Inggris lebih mahal, yakni 955 miliar. Manchester United dikabarkan tengah mempersiapkan langkah untuk mendatangkan penyerang Crystal Palace Ebery Eze. Manajer United Ruben Amorim disebut tertarik dengan pemain Inggris itu. Eze masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, termasuk opsi 12 bulan di Palace dan kemungkinan besar akan hengkang jika mendapat tawaran 50 juta pound sterling atau lebih musim panas ini. Amorim sangat ingin melihat Eze 27 tahun bergabung dengan Old Trafford, meskipun United akan menghadapi persaingan untuk mendapatkan gelandang serang itu. Aston Villa juga tertarik. Kemana mereka akan pergi untuk Eze jika mereka gagal mengubah pinjaman Marcus Rashford dari United menjadi kesepakatan permanen. Rashford juga direkrut dengan harga 40 juta pound sterling oleh Villa, tetapi penampilannya kini menarik minat dari klub-klub besar di seluruh Eropa. Sementara itu, manajer Manchester United Ruben Amorim enggan menunjuk Rasmus Højlund sebagai penyebab kekalahannya melawan Wolverhampton. Menurutnya, semua pemain MU bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Di laga ini, sosok Højlund memang menjadi sorotan banyak pihak. Striker timnas Denmark itu beberapa kali gagal mengonversi peluang emas yang diciptakan rekan-rekan setimnya. Meski begitu, Amorim ogah menyalahkan Højlund atas kekalahannya. Ia menyebut bahwa semua pemain MU bertanggung jawab atas kekalahan ini. Dalam wawancaranya di BBC Sport, Amorim ogah menjadikan Højlund kambing hitam atas kekalahan organisme ini. Ia menilai bahwa yang membuang-buang peluang di laga ini tidak hanya Højlund, melainkan para pemain Setan Merah yang lain. Kami perlu memperbaiki permainan kami, namun itu bukan hanya untuk Rasmus. Seluruh tim membuang sejumlah peluang di pertandingan tadi, ungkap Amorim. Lebih lanjut, Amorim menyadari bahwa produktivitas gol Højlund musim ini tergolong sangat rendah. Itulah mengapa dia berjanji akan memberikan perhatian lebih kepada sang striker agar dia bisa kembali tajam. Pelatih Manchester United Ruben Amorim menjadikan kemenangan MU di Liga Champions tahun 1999 sebagai inspirasi saat timnya meraih kemenangan dramatis atas Lions di Old Trafford Jumat pada leg kedua babak perempat final Liga Eropa.
Saya menonton lagi film dokumenter 99 ketika kami meraih treble dengan mengalahkan Bayern Munchen dengan 2 gol di akhir pertandingan di Nou Camp. Jadi saya punya inspirasi untuk momen ini, tapi itu malam yang hebat, kata Amorim setelah pertandingan, dikutip dari laman resmi klub Jumat kemarin. Sementara dalam pertandingan itu tidak semua pemain United menunjukkan performa memuaskan. Patrick Dorgu menjadi salah satu sorotan karena penampilannya yang dinilai mengecewakan saat menghadapi layar. Pemain yang direkrut dari Lecce pada bursa transfer Januari itu sempat menunjukkan potensi saat lawan Real Sociedad, tetapi sejak saat itu penampilannya belum konsisten. Dalam laga melawan Lyon, Dorgu kehilangan bola sebanyak 10 kali hanya dari 48 sentuhan. Artinya, dia kehilangan penguasaan setiap 4,8 sentuhan, angka yang memperlihatkan betapa rentannya dia saat menguasai bola. Statistik menunjukkan bahwa dia gagal mencatatkan satu pun umpan silang, tidak membuat satu pun dribble sukses, dan tidak memberikan satu pun umpan kunci sebelum digantikan oleh Harry Amos di babak tambahan. Meskipun Dorgu masih muda dan butuh waktu untuk beradaptasi di Premier League, posisinya sebagai starter kini mulai dipertanyakan. Harry Amos yang menggantikannya di babak tambahan mungkin akan menjadi pilihan utama jika tren ini terus berlanjut. Manajer Manchester United Ruben Amorim memutuskan untuk mengubah fokus tim di sisa musim 2024-2025 ini. Ia menyebut bahwa kini tim akan fokus untuk memenangkan Liga Eropa 2024-2025. Dalam konferensi persnya seusai laga, Amorim mengakui bahwa MU kini harus berpikir realistis. Ketimbang mengutamakan Premier League, ia menyebut MU kini harus bekerja keras untuk memenangkan Liga Eropa demi bisa bermain di UCL pada musim depan. Jika Anda melihat musim ini, maka Liga Eropa menjadi kompetisi terpenting bagi kami. Kami harus fokus di babak berikutnya dan memenangkan kompetisi ini, buka Amorim kepada TNT Sport. Demi mencapai target itu, Amorim menyebut bahwa ia akan banyak melakukan rotasi hingga akhir musim nanti. Ia akan sering mencadangkan pemain-pemain intinya di Premier League agar mereka cocok bermain di Liga Eropa. Manchester United akan kembali bermain di Old Trafford pada akhir pekan nanti. Setan Merah akan menjamu Wolverhampton di pekan ke-33 IPL 2024-2025. Sementara itu, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor memiliki dalam kunjungan ke markas Manchester United. Alex terlihat sedang berada di Old Trafford untuk melihat pertandingan antara Manchester United melawan Lyon dalam lanjutan Liga Eropa yang digelar pada Jumat dini hari. Menariknya, Alex Pastor hadir langsung di pertandingan tersebut. Dia bahkan menyempatkan berfoto bersama salah satu legenda Brian Robson. Brian adalah mantan pemain sepak bola dan sempat menjadi pelatih, termasuk pernah menjadi pelatih Thailand pada tahun 2009 lalu. Momen ini diunggah melalui Instagram pribadinya. Sangat bersemangat untuk bertemu dan berbicara dengan pahlawan Manchester United sepanjang masa, Brian Robson, tulis Alex Pastor. Sebuah kekaguman diungkapkan Leon Yoro terhadap Harry Maguire. Ia menilai buat Manchester United itu layaknya seorang striker di atas lapangan. Pujian Yoro ini diberikan kepada Maguire selesai pertandingan Manchester United vs Lyon. Di laga ini Maguire dipercaya menjadi starter sepanjang laga. Penampilan back veteran itu bisa dikatakan cukup apik sepanjang laga. Namun, kontribusi terbesarnya di laga ini adalah mencetak gol kemenangan MU beberapa detik jelang bubaran. Memanfaatkan umpan silang Casemiro, Maguire masuk ke dalam kotak penalti lalu menjebol gawang Les Gones dengan sundulannya yang akurat. Yoro yang menuju gol yang berhasil disarankan Maguire ke gawang Lyon itu. Ia menilai gol itu merupakan gol yang tipikal dicetak seorang striker, sehingga ia terkesan Maguire bisa mencetak gol seperti itu. Gol itu adalah tipikal penyelesaian akhir seorang striker. Dia Maguire tahu cara melakukan itu dan hari ini ia sukses melakukannya. Pungkal Sam Junior. Kemenangan melawan Lyon ini memastikan Setan Merah lolos ke babak semifinal Liga Eropa 2024-2025. Mereka ditunggu lawan yang sangat berat yakni Athletic Bilbao untuk memperebutkan tiket ke final. Pencapaian Manchester United di Liga Eropa bertolak belakang dengan kiprah mereka di Liga Inggris. Setan Merah berada di peringkat 14 klasemen Premier League. 4 hari sebelum mengalahkan Lyon, mereka dibantai Newcastle United 1-4.